battle his right side of his head. Broke off. Oh no! We told you the left high kick has sent many opponents to the MMA Mausoleum. Seperti inilah jadinya jika seorang pasukan khusus masuk dunia pertarungan, lawannya dibuat tak berdaya. Tidak hanya brutal, sang pasukan khusus ini juga mempunyai tendangan paling mematikan saat itu. Ya, petarung ini bernama Mirko Krokop, yang mempunyai nama asli Mirko Filipovic. Mirko adalah salah satu prajurit istimewa negara Kroasia. Selain ia berstatus sebagai abdi negara, ia juga aktif sebagai petarung kickboxing dan juga MMA. Di Bali ia masuknya ke dunia pertarungan karena ia memiliki bakat yang luar biasa. Karena memang ia memiliki background bela diri taekwondo. Pernah suatu ketika ia ditanya perihal rahasianya mengapa Mirko memiliki tendangan mematikan. Zid je dijelio od svinjca, svinjac doslovce bio, naravno je to bilo zatvoreno, to je bilo gore, ne znam, pola metra odvojeno, čuje svinje kako hropću i tako dalje, pa snijega napada, sa stražne strane nije bilo zatvoreno, pa snijeg uđe unutra, kako vjetar puše pa navije, to je bilo snijega po 2 metra unutra, znaš, onda to očistim taj snijeg, izbacim, to nekad je mokri snijeg, nego nekad je suhi. Terbukti dengan bakatnya itu, Krokop tumbuh menjadi anak dengan tendangan mematikan. This is Krokop. Yeah, but there it is! The trademark left kick, and it's over! Just like that! Hingga akhirnya Mirko Krokop diberi izin khusus untuk dirinya agar masuk dunia pertarungan. Karena saat itu negaranya berharap ia bisa mengharumkan Kroasia dengan bakatnya itu. Dan benar saja, pada tahun 96, Mirko yang masih berusia 21 tahun masuk olahraga kickboxing. Tak tanggung-tanggung yang pertama kali dilawan, ya dialah Jerome Lee Banner, salah satu petarung yang paling mematikan nantinya. Duel yang berlangsung di Yokohama, Jepang itu harus menempuh 5 ronde. Yang akhirnya duel sengit ini dimenangkan oleh Mirko. Namun sayang, di laga keduanya malah ia harus dipertemukan langsung dengan rajanya kickboxing, yakni Ernesto Hoss. Lawannya yang cukup berat membuatnya harus tunduk saat di ronde ketiga. Setelah kekalahan itu, Mirko bangkit dan tumbuh menjadi petarung yang jauh lebih brutal lagi. Lebih parahnya, Mirko banyak membuat lawannya sampai mengalami luka yang cukup parah. Kazuyuki Fujita termasuk yang menjadi korbannya. Dan masih banyak lagi lawannya yang dibuat berdarah. Looking to Shimada. You want me to continue? Here's another one. There's another one. It's over. Okay, Mr. Pernah suatu ketika Mirko dipertemukan dengan salah satu guru besar judo Jepang yang sudah bersabuk hitam. Ya, dialah Sungo Oyama. Duel ini berlangsung di Jepang, yang tak lain adalah markas Oyama. Namun Mirko tak gentar meski duel ini berlangsung di markas musuhnya. Kanahara, but that fight should have been stopped. Dan benar saja, di laga ini Mirko hanya butuh 1 ronde untuk mengalahkan sang pemegang sabuk hitam itu. Mix it up with Mirko Krokop is Shingo Oyama. Whoa, let's see what he got. There is that patented
grounded high left roundhouse, sending a lot better than he did against Kanahar. Looks like he's definitely worked on his control. And Mirko Cro Cop right now hitting with the roundhouse. Wow. Nice uppercut. Stuns Oyama, brings him to the floor. There's a kick and it's over. Lebih parahnya, lawannya sampai kesulitan untuk sadar. Cro Cop is definitely back. Merasa sahabatnya dikalahkan, akhirnya atlet judo yang lebih hebat lagi kini memberanikan untuk membalasnya. Ya, dialah Yoshida. Yoshida bukanlah petarung sembarangan. Ia pernah meraih berbagai kejuaraan judo tingkat internasional. Merasa dirinya lebih hebat di laga ini, ia dengan beraninya mengejek Mirko. Close. Nice, there's that left head kick. And Yoshida. Mungkin tendangannya tidak ada apa-apanya, dan ia kembali mengejeknya. Finish him standing, and the crowd now beginning to rally their support behind. Hidehiko Yoshida gets tagged with that left cross again, and now challenging Cro Cop. Oh, Yang akhirnya Mirko memberi pelajaran untuknya. And it's doing its damage, as you can see. Yoshida with another uppercut. Now he is hunting Yoshida. Rocks him with that uppercut. Down goes Yoshida, challenging Cro Cop. Oh, and that leg kick has hurt Yoshida. He is down on the canvas. Kekalahan yang sangat memalukan. Cro Cop unable to continue. Hidehiko Yoshida. Mirko Cro Cop wins the main event. Namun sangat disayangkan, kehebatan Mirko mulai goyah ketika ia masuk UFC. Karena ketika ia di UFC, Mirko banyak mengalami kekalahan dibanding menangnya. Nice knee to the body. Mirko is trying to recover here, but he's hurt. Gonna pull down on the head. Terhitung sudah 6 fighter yang mampu mengalahkannya. Terlepas dari kekalahan itu, namun semua penggemar combat sport masih mengakui jika Mirko Cro Cop adalah salah satu petarung yang paling kejam pada masanya.